Perkenalkan, nama saya Maleke Kresia, NRP 15 2019 003. Praktikan dari Praktikum Teknik Multimedia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu multimedia interaktif, lalu apa saja yang ada di dalam multimedia interaktif. Nah, pertama-tama, multimedia itu merupakan suatu media yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu di dalamnya itu terdapat ada video, audio, teks, dan juga gambar. Lalu, media interaktif itu sendiri adalah media yang memunculkan sebuah interaksi antara user dengan media. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, misal nih, kayak kita tuh uh, pengen nonton film, tapi gak pengen saya beres nih. Saya bisa nge-pause atau bisa melihat jalan akhirnya tuh kayak gimana. Nah, itu salah satu contoh interaktif. Nah, lalu di multimedia interaktif itu sendiri terdapat dua tipe, yaitu ada sinkronus dan asinkron. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama-tama, kalau sinkronus itu eh, alur alur cerita dari media atau alur waktunya itu sudah ditentukan berdasarkan timeline tree. Nah, jadi kita sebagai user tidak bisa mengaturnya gitu. Sedangkan di asinkron itu eh, user itu dapat mengatur eh saya pengen matiin ini ya, nge-mute lagu atau mengubah filmnya atau gimana. Nah, itu bisa di asinkron. Nah, pertama-tama sini tuh saya telah membuat yang pertama itu ada multimedia interaktif sinkronus. Nah, di sini tuh saya memberikan dua buah video yaitu yang berada di timeline tree yang berbeda. Nah, pada video yang pertama itu saya menempatkan timeline tree-nya itu dari 0 hingga 10 detik. Untuk video yang kedua itu 10 sampai 20. Tidak hanya video, saya juga menambahkan gambar di dalamnya. Mari kita contohkan. Nah, ini untuk yang pertama itu pertama-tama user itu akan langsung ditampilkan ada teks, gambar dan juga video yang langsung jalan begitu saja. Nah, ini untuk langsung kedua itu yang sinkron juga dia merubah ke video setelahnya. Nah, begitu mungkin tidak banyak yang dapat saya jelaskan di sini karena sinkron itu tidak bisa melakukan apapun. Nah, namun terkait dengan pembuatan sinkron juga saya membuat beberapa layer yang di dalamnya itu memuat masing-masing elemen media yang digunakan. Misal gambar itu mengandung gambar, teks juga teks, musik-musik, video-video, dan background. Nah, karena ini backgroundnya cuma ada satu, jadi saya cuma dari 0 hingga 20 detik itu hanya menggunakan satu background saja. Kita lanjut ke yang asinkron. Nah, di asinkron itu seperti yang saya sudah bilang, kita sebagai user dapat mengatur jalannya media interaktif ini, multimedia interaktif ini. Nah, apa sih kok bisa dijalanin? Nah, contohnya saya tuh, saya nggak mau ngeliat video ini ya, saya mau ganti, bisa diklik menggunakan button. Tidak hanya itu, di sini juga saya mendapatkan sebuah deskripsi yang menceritakan apa aja sih yang ada di cerita ini gitu, contohnya. Mari kita jalankan. Sebelumnya sebelum dijalankan, saya juga memberikan tambahan-tambahan dari codingnya atau sintaks query-nya. Yang gimana di sini tuh pertama itu melakukan import library yang digunakan itu ada sound channel digunakan untuk dia tuh melakukan stop semua audio yang berjalan di video ini. Lalu ada flashnet URL loader sama request itu untuk memasukkan menerima atau mengambil data yang akan diambil gitu. Nah, sebagai yang diambil itu adalah teks deskripsi, lalu selebihnya. Lalu di sini juga saya menginisialisasi keadaan awal, yaitu di mana video itu tidak muncul, poster tidak ada, dan juga deskripsi tidak ada. Lalu tidak hanya itu, saya juga memberikan sebuah variabel yang dimana itu variabelnya itu untuk memasukkan sebuah lagu baru yang nantinya dapat diubah. Yang itu tuh keadaan awalnya itu adalah stop atau tidak menyala. Nah, ini tuh beberapa function yang telah diberikan untuk memberikan keadaan atau suatu kondisi jika masing-masing button itu ditekan. Mari kita coba jalankan.
Nah, di sini tuh user itu akan diarahkan langsung pada tampilan awal itu seperti ini. Nah, terdapat beberapa button yang di dalamnya itu mengandung fungsi masing-masing. Nah, contoh, misalnya ini kan ini tidak ada suara, kita tuh dapat melakukan atau menginisiasi biar suara ini muncul contohnya. Nah, itu tuh dapat kita gunakan dengan unmute. Nah, kenapa unmute? Karena di sini tuh tujuan awal dari unmute itu jadi maksudnya tuh inisialisasi awal dari suara itu adalah 0, yang dimana 0 itu sama dengan mute, jadi sama dengan tidak di setel gitu lagunya. Nah, otomatis kita untuk misalnya ingin melakukan penyetelan lagu awalnya itu dengan menggunakan unmute. Nah, namun terdapat kekurangan dari aplikasi ini, yaitu belum ada fitur yaitu user belum bisa milih lagunya yang mau di awal itu yang di setel itu lagu apa. Nah, ini kan udah di setel lagunya, kalau diklik unmute dan kalau mute mati. Lalu fitur yang lain juga ada show trailer. Nah, di show trailer ini adalah show trailer film pertama atau film yang pertama kali saya inisiasi di codingnya Syntax. Jadi sama seperti suara atau lagu, saya nggak bisa ngeinisiasiin film mana sih yang mau ditunjolin duluan gitu. Nah, tidak hanya itu, saya juga memberikan fitur dari pause dan unpause untuk filmnya. Nah, lalu setelah itu juga ada show description. Di sini juga saya hanya memberikan satu deskripsi dari film Stranger Things doang. Lalu ada show poster, bisa di hide juga dan di hide deskripsi. Nah, tidak hanya itu, saya juga memberikan fitur untuk melakukan pengubahan dari film ini. Oh, saya pengen ngerubah film ini. Nah, tapi cuma ada 2 film, jadi kita bisa menekan change trailer. Nah, yang dimana change trailer ini tuh akan mengarah ke film yang lain gitu, atau film yang kedua. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ingin memberhentikan si aplikasi ini atau memberikan video ini, kita bisa menekan reset. Lalu change music, itu akan melakukan pemutaran lagu yang beda. Jika ingin nge-mute, ya nge-mute bisa langsung semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan yang ada dalam program ini. Terima kasih.